Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan channel saya Kembar Yuan ya. Kali ini kita mencoba atau uji coba ya, testing QC spot welding versi berapa ini? Versi 2 ke 12 ya. Karena berbagai macam versi kita mencoba formula yang terbaik, bagaimana juga hasilnya maksimal gitulah, intinya begitu ya. Ini perkenalkan, ada versi produk kami yang baru, jadi ada sedikit perbedaan. Ini kenapa pennya cuma satu ya yang kelihatan ya, jadi mohon maaf itu agak berisik karena syutingnya di depan rumah. Jalurnya jalur wisata, jadi banyak bis besar masuk ke dalam, ke depan rumah. Lanjut saja, semoga suaranya terdengar ya. Saya coba agak mengeraskan suaranya, bukan berarti saya marah-marah ya. Kenapa pennya cuma satu ya, kemudian kabel inputnya juga kelihatan satu ya. Maksudnya gini, biar lebih maksimal itu pen plusnya langsung ke aki. Ini pen plusnya ya, jadi dari ujung ini pen plus ini sampai ke aki itu pendek, ibaratnya cuma paling 40 cm ya. Lalu yang min juga hampir sama, 40 cm, paling ini ditambah berapa, sekitar 15 cm totalnya, hanya untuk memutus bendik. Ini kan hanya untuk memutus bendik, pakainya bendik ya, jadi harus lebih maksimal. Lalu trigger untuk timer, untuk menghidupkan timer bagaimana lah, ini pakai kabel yang lebih kecil karena arusnya kecil. Ini tinggal dicolokkan saja nanti, nah gitu ya. Nah, kalau pemakaiannya bisa menetapkan, nanti bisa diam di situ lama, maksudnya nggak perlu copot-copot kalau sudah dipakai oleh teman-teman. Tuh, ini punya saya sendiri juga, ini bisa dilepas-lepas. Ini juga berdasarkan pengalaman saya sendiri, yang terbaik itu lebih dekat ke aki karena harusnya lebih maksimal ya. Saya buat seperti ini. Ini teman-temannya yang sudah jadi ada kurang lebih 9 piece ya, buatnya hanya sedikit-sedikit. Kemudian mohon maaf ada kenaikan harga ya, ada kenaikan harga sedikit karena Arduino nya naik, part-part kecilnya juga semua naik, pennya juga ikutan naik. Pokoknya semua harga naik, walaupun cuma beberapa rupiah, tapi saya harus ikut menaikkan harga jual. Mohon maaf ya, bukan berarti ingin menambah keuntungan, ini tambah laku malah dinaikkan harganya, bukan begitu. Tapi memang ibaratnya ongkos produksinya naik. Semoga tidak mengecewakan teman-teman, yang penting hasilnya lebih maksimal lah gitu ya. Kemudian yang sudah punya, barangkali pengen punya lagi buat cadangan, seperti master dari Tangerang kemarin katanya ada error sedikit, jadi dikirim ke Condet ya, mau diperbaiki lah. Siapa tahu ini beli lagi, ini pesanan khusus beliau ya. Ini pakai kabelnya pakai silikon 8 AWG. Kalau kabel standarnya itu yang biasa saya jual itu pakai 10 AWG. Ini 10 AWG, ini 8 AWG ya. Nah ini kalau mm nya ini 5,5 mm, kalau ini kalau nggak salah 8 mm, kalau nggak salah ini 8 apa 10 lah persamaannya. Pokoknya ini yang besar ini 8 AWG, yang kecil 10 AWG ya. Terus ini bukan silikon, agak kaku, kalau ini kan lemes. Cuma mohon maaf harganya naik selisih 200, cuma ganti kabel ya, karena tahu sendiri ini harganya per senti kabelnya. Jadi ya kita jual mengikuti, mohon maaf mbar nih kelarangan ke lah.
adanya begitu. Oke, lanjut saja kita ke cara pemasangan ya. Seperti biasa yang spot saya kemarin, ini kabel besar ke yang merah ini ke aki plus atau positif ya. Terus ini untuk trigger ke timer, tinggal dicolok saja kenceng. Lalu yang ini min juga diperbesar ya, ini ya, di double 10 AWG double, jadi arusnya lebih maksimal lagi nih. Apalagi kalau yang teman-teman punya LivePo, pakai LivePo, wah arusnya lebih gila lagi tuh. Dah, menu-menunya mirip seperti kemarin lah ya. Membaca tegangannya 13,3. Nah ini menunya. Kalau pengen merubah ini yang bawah, ini settingan berapa lama spot, ini yang bawah ya. Ini cokan pada ketuker-tuker. Atas itu untuk pen delay. Pen delay itu apa? Ketika pennya nempel, nanti delaynya berapa lama lah, itu settingannya di sini. Dipencet ini, ditekan, lalu digeser ke kanan, pencet lagi. Nah ini set pen delay, delaynya mau berapa. Kalau semakin kecil berarti begitu pen plus dan min ketemu di baterai itu langsung nyepot. Itu kalau cuma 100 milisecond kan cepet banget ya. Nah ini dirubah standarnya antara 700 sampai 800 lah. Itu enggak terlalu lama juga enggak terlalu cepat, jadi kita enggak kaget ya. Maksimalnya 2000. Nah ini 2 detik juga udah terlalu lama itu nunggunya, makanya standarnya 700 sampai 800 ya. Set pen delay, terus back. Nah yang bawah ya, yang bawah itu tinggal diputar ke kanan, nggak perlu mencet apa-apa, langsung putar saja. 10 ms juga sudah jos. Kalau saya biasa pakai 8, tapi ya nanti terserah, soalnya tergantung sumber akinya bagus apa pakai baterai bagus ya, nanti arusnya lebih maksimal. Maka diturunkan ini ms bawahnya, diturunkan, jangan terlalu tinggi, nanti malah gosong atau kebakar ya. Kita coba pakai 8 saja dulu ya. Nah, terus tidak ada namanya saklar ya, ini sudah full otomatis. Ketika pen min dan pen plus nempel, nah itu bendik di dalam itu on gitu ya, itu sesuai settingan. Kalau kita misalnya ms yang tadi kita naikkan, misalnya kita menjadi 30, maka bendik onnya lebih lama. Nah itu kan ada perbedaan lah. Maksimal 20 ms saja misalnya nikelnya tebal. Tapi menurut saya settingan itu tidak tidak untuk nikel yang tebal. Kalau nikel tebal harus pakai kabelnya ganti, bendiknya ganti, kasihan bendiknya kalau pakai arus besar. Tapi pakai bendik yang biasa, nanti bendiknya kalah, lebih cepat kalah. Langsung saja dicobanya ya. Mana baterainya sudah pada rusak untuk uji coba ini. Sini saja boleh. Permukaannya harus rata sebenarnya ini ya, tapi karena sudah banyak sepotan jadi nekannya ngambang apa yang kenceng sih. Kalau ini settingannya kenceng nggak apa-apa, maksudnya neken dua-duanya, jangan ngambang. Kalau ngambang nanti hasilnya begini, misalnya nih ngambang, oh itu, nah nanti
ciprat-ciprat begitu kalau ngambang, makanya harus nempel dua-duanya kencang. Jadi ketika nyepot jadi hasilnya lebih maksimal ya. Nah itu tidak kosong karena cuma 8 ms ya, tapi kencang juga. Nah ini nikelnya ketinggalan. Kalau dibuka tadi ya bekas potongnya itu bolong, jadi apa, nikelnya ketinggalan di sini karena kenceng. Kita coba lagi. Nah itu ya, itu ya, sementara itu saja lah, nggak perlu banyak-banyak. Intinya spot welding ya seperti itu ya. Pengaruhnya begini teman-teman, intinya dari power si aki atau baterai yang kita gunakan, karena ini kedua kutub dikonsletkan. Lalu pemilihan kabel yang tepat, kalau terlalu kecil ya panas, arusnya tidak maksimal ya, akhirnya jadi tidak nempel misalnya. Lalu kemudian menurut saya nyawa paling utama itu di timernya. Ini timernya, dia bisa timer manual, semua timer sebenarnya bisa saja yang manual, cuma repotnya kan kita harus pencet-pencet. Kalau tanpa timer gimana ya, bisa saja, yang penting sampean ibaratnya jari sampean mencet itu apa namanya, bisa 0,01 detik atau 10 milisecond kayak gini mencet ya. Walaupun nggak mungkin, mesti lebih lama, sekitar 1 detikan itu. Kalau kita mencet begini itu sekitar 1 atau 0,1 detik, mungkin bukan 0,01. Makanya biasanya seperti rakitan saya dulu pertama kali ya gosong-gosong, itu hal biasa kalau baru pertama kali ngerakit. Nah, kalau bisa kita hindari yang seperti itulah. Intinya di timingnya itu jangan terlalu lama ya, maksimal 20 milisecond itu untuk plat yang tebal, atau ketika kita lagi double plat untuk arus yang besar begitu ya. Kemudian mungkin kalau apanya nih, pennya juga agak pengaruh juga, tidak bisa terlalu tebal, tidak bisa terlalu kecil juga, jadi ukurannya harus benar-benar pas ya, presisi. Daripada susah-susah pesan ke saya saja, pesan ke kami ya, ibaratnya tinggal duduk manis. Cuma ya itu kadang antriannya lama karena selain permintaan banyak juga tenaga kita terbatas ya. Ibaratnya 24 jam tidak ngurusi cuma sekedar spot welding, tapi ada hal-hal yang lain, termasuk kelon kalau bojo. Oke, barangkali yang berminat nanti bisa melalui Tokopedia, nanti saya share linknya di komentar di deskripsi. Kemudian yang transfer langsung juga saya hargai, jadi saya tidak ada yang namanya biaya admin di Topet ya, lebih ringan di saya, gitulah ibaratnya. Terima kasih. Selamat siang. Kalau ada pertanyaan bisa ke WA saya atau di kolom komentar. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka.